Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salamnya orang Sunda, Sampurasun. Apa kabar? Piye kabare? Pagi itu, Kang Deddy Mulyadi berangkat dari Bandung menuju Yogyakarta dengan wajah penuh semangat. Tujuan utamanya kali ini adalah memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Ora Aji yang diasuh oleh Gus Miftah. Perjalanan darat ia pilih, karena ingin menikmati pemandangan Jawa yang selalu membuatnya teringat masa kecil di kampung. Di sepanjang jalan, ia berdiskusi dengan tim tentang agenda kunjungan dan pesan-pesan yang akan disampaikan. Dalam mobil, seorang staf protokol mengingatkan bahwa ada informasi tentang spanduk penolakan yang akan dipasang di beberapa titik masuk kota Jogja. KDM hanya tersenyum. Biar saja, kalau kita niatnya baik, insya Allah sampai ke hati mereka. Tidak semua penolakan berarti kebencian, katanya tenang. Ucapan itu membuat suasana di dalam mobil menjadi lebih santai. Memasuki wilayah Kulon Progo, sambutan warga mulai terasa. Sejumlah anak muda melambaikan tangan, sementara ibu-ibu membawa bendera kecil bertuliskan, "Selamat datang Kang Deddy." Senyum dan lambaian tangan KDM membuat warga semakin bersemangat. Iring-iringan mobil pun sempat melambat, memberi kesempatan KDM membalas sapaan mereka. Namun, ketika memasuki salah satu titik perempatan, terlihat spanduk besar bertuliskan, "Gubernur Konten, jangan jadikan Jogja panggung pencitraan." Tulisan itu tegas, seolah ingin menguji mental sang tamu. KDM menatapnya sebentar, lalu kembali melambaikan tangan ke warga yang berdiri di sisi jalan, seakan tak terpengaruh. Bagi KDM, perjalanan ini bukan sekadar memenuhi undangan. Ada rasa penasaran untuk bertemu masyarakat Jogja secara langsung, mendengar keluhan mereka, dan tentu saja berbagi gagasan di Ponpes Ora Aji. Meski perjalanan masih panjang, semangatnya tidak luntur sedikit pun. Saat mobil rombongan memasuki gerbang kota Yogyakarta, suasana semakin meriah. Puluhan warga sudah menunggu dengan spanduk ucapan selamat datang. Ada yang membawa rebana, ada pula yang memukul kentongan sebagai tanda penyambutan tamu kehormatan. KDM tersenyum lebar, membuka jendela mobilnya untuk menyalami warga satu persatu. Beberapa anak kecil terlihat berebut untuk bersalaman. "Pak Deddy, Pak Deddy," teriak mereka sambil tersenyum malu-malu. KDM membungkuk sedikit dari jendela mobil untuk meraih tangan mereka. Suasana hangat itu menjadi pemandangan kontras dengan isu penolakan yang sebelumnya sempat mencuat. Namun, tidak jauh dari lokasi penyambutan, terlihat sekelompok mahasiswa membawa poster kecil berisi kritik terhadap pejabat yang datang hanya untuk konten. Mereka tidak berteriak keras, tetapi pesan mereka jelas. KDM memandang mereka, lalu mengangguk sambil tersenyum, seolah mengakui bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Warga sekitar justru semakin riuh menyambut. Musik angklung dan tepuk tangan terdengar bersahut-sahutan. Seorang tokoh masyarakat bahkan naik ke atas panggung kecil, mengucapkan terima kasih atas kunjungan KDM ke Jogja. "Ini bukti bahwa silaturahmi bisa menembus batas wilayah," ujarnya. KDM hanya tersenyum sambil menangkupkan tangan di dada. Ia tahu, perjalanan menuju Ponpes Ora Aji masih akan penuh kejutan. Namun sambutan di gerbang kota sudah memberinya energi positif untuk melanjutkan kunjungan ini. Usai disambut di gerbang kota, KDM melanjutkan perjalanan menuju Ponpes Ora Aji yang terletak di wilayah Sleman. Sepanjang jalan, warga terlihat berjejer di pinggir jalan, melambaikan tangan, dan sebagian mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Antusiasme itu membuat suasana hangat terasa kental, mengalahkan rasa canggung akibat spanduk penolakan yang sempat terlihat sebelumnya. Di beberapa titik, KDM meminta mobilnya berhenti untuk menyapa langsung warga. Ia bahkan sempat duduk sebentar di warung kopi pinggir jalan, berbincang ringan dengan bapak-bapak setempat tentang harga beras dan kondisi pertanian. Momen sederhana itu menjadi sorotan warga yang merasa kedatangannya bukan sekadar seremoni. Meski demikian, rombongan tetap menemui beberapa kelompok kecil yang memasang poster kritik. Salah satunya bertuliskan, "Jogja bukan panggung pejabat." KDM memilih menanggapi dengan senyum dan lambaian tangan, tanpa ada konfrontasi. Baginya,
Menjaga suasana tetap damai lebih penting daripada berdebat di jalanan. Perjalanan menuju Ponpes juga diwarnai dengan pemandangan khas pedesaan Sleman. Sawah hijau, pohon kelapa, dan rumah-rumah joglo berjejer rapi. KDM beberapa kali mengomentari betapa indahnya suasana ini, sambil mengajak timnya untuk tidak hanya berfokus pada acara, tetapi juga menikmati keindahan alam Jogja. Menjelang sore, gerbang Ponpes Ora Aji mulai terlihat dari kejauhan. Di sana, ratusan santri dan warga sudah berkumpul, menunggu tamu istimewa ini tiba. Begitu mobil KDM memasuki halaman Ponpes, sorak-sorai santri pecah. Sebagian memukul beduk, sebagian lainnya melantunkan solawat. Di tengah kerumunan, tampak sosok Gus Miftah dengan senyum lebar, mengenakan sorban putih dan kacamata hitam khasnya. Ia langsung berjalan cepat menyambut KDM dengan pelukan hangat. "Selamat datang di Ora Aji, Kang Dedi," ucap Gus Miftah. "Kami bangga sampean berkenan hadir di sini." KDM membalas dengan senyum dan ucapan terima kasih. Suasana langsung mencair, membuat warga yang hadir merasa menjadi bagian dari momen penting ini. Gus Miftah sempat menyelipkan candaan tentang spanduk penolakan. "Kalau nggak ada penolakan, nggak rame, Kang," katanya sambil tertawa. KDM ikut tertawa, menandakan ia sama sekali tidak tersinggung. Candaan itu justru membuat hadirin merasa bahwa kedua tokoh ini punya jiwa besar. Acara penyambutan pun dimulai dengan doa bersama. Para santri duduk rapi di halaman, sementara warga berdiri di sekitar untuk menyaksikan. KDM merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah mereka, apalagi di tempat yang terkenal sebagai pusat dakwah yang kreatif dan terbuka. Meski di luar sana ada suara-suara berbeda, di halaman Ponpes Ora Aji hanya ada rasa kebersamaan dan penghormatan. Setelah acara penyambutan, KDM dan Gus Miftah duduk bersama di serambi Ponpes. Mereka memulai dialog santai tentang peran budaya dan agama dalam membangun persatuan bangsa. Gus Miftah menekankan pentingnya dakwah yang ramah dan merangkul semua kalangan, tanpa memandang latar belakang. KDM menambahkan pandangannya bahwa budaya daerah adalah jembatan yang bisa mempererat hubungan masyarakat. Ia memberi contoh bagaimana seni tradisi di Jawa Barat digunakan untuk menyampaikan pesan moral. Kalau pesan disampaikan lewat seni, orang lebih mudah menerima, bahkan yang berbeda pendapat sekalipun, ujarnya. Beberapa tokoh masyarakat, akademisi, dan seniman lokal ikut nimbrung dalam diskusi. Suasana terasa hangat, penuh pertukaran gagasan tanpa perdebatan panas. Warga yang hadir tampak antusias mendengarkan, sambil sesekali mengangguk setuju. Meski ada yang berbeda pandangan, semua sepakat bahwa ruang dialog seperti ini harus lebih sering diadakan. Gus Miftah bahkan berencana membuat forum rutin lintas daerah untuk mempertemukan tokoh-tokoh yang mau berdiskusi dengan kepala dingin. Sore itu, halaman Ponpes Ora Aji menjadi saksi bahwa perbedaan bisa disikapi dengan rasa hormat, bukan permusuhan. Menjelang petang, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Para santri menggelar tikar panjang di halaman, menyajikan nasi gudeg, ayam kampung, tempe garit, dan sambal khas Jogja. KDM duduk bersila di antara santri, tanpa protokol yang berlebihan. Banyak warga merasa terkejut melihat seorang pejabat sekelas KDM makan lesehan bersama masyarakat. Beberapa orang tak segan mengajak foto, dan KDM melayani dengan ramah. "Saya ini biasa makan di pinggir jalan, jadi jangan kaget," ucapnya sambil tertawa. Momen ini menjadi perekat suasana. Bahkan beberapa warga yang awalnya ragu untuk hadir akhirnya ikut duduk di tikar panjang itu. Mereka merasa tak ada jarak antara tamu dari luar daerah dan masyarakat Jogja. Gus Miftah memuji sikap KDM yang mau membaur tanpa jaim. "Beginilah seharusnya pemimpin, bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi," katanya. Ucapan itu mendapat tepuk tangan dari semua yang hadir. Meski sederhana, makan bersama itu meninggalkan kesan mendalam bagi warga, dan menjadi bahan cerita yang akan mereka kenang lama. Usai makan malam, KDM memutuskan untuk berjalan kaki keluar Ponpes. Di luar gerbang, masih banyak warga yang menunggu karena halaman Ponpes sudah penuh. Saat KDM keluar, mereka langsung menyambut dengan riuh. Seorang ibu parubaya memeluk KDM sambil berkata, "Terima kasih sudah mau datang ke Jogja, Nak."
Kami bangga ada pemimpin yang mau mendengar. Kata-kata itu membuat KDM terharu. Namun, di sudut jalan masih ada spanduk penolakan yang belum diturunkan. Menariknya, KDM justru mendekati kelompok yang memegang spanduk tersebut. Ia mengulurkan tangan, mengajak bersalaman. Sebagian dari mereka kaget, namun akhirnya menyambut uluran tangan itu. Percakapan singkat terjadi. KDM tidak membantah kritik mereka, tetapi menjelaskan tujuannya datang adalah untuk silaturahmi, bukan mencari pencitraan. Sikap rendah hati itu membuat suasana menjadi lebih cair. Malam itu, KDM kembali ke penginapan dengan hati lega. Ia merasa sudah membuka pintu komunikasi, meski tidak semua orang langsung setuju dengannya. Keesokan paginya, KDM mengunjungi beberapa pelaku UMKM di Sleman. Ia melihat produksi batik tulis, kerajinan kulit, dan makanan tradisional. Banyak pelaku usaha kecil merasa terhormat karena kunjungannya, apalagi ia sempat memberikan masukan tentang pemasaran digital. Di setiap tempat yang ia datangi, warga menyambut dengan antusias. Anak-anak sekolah bahkan ikut memamerkan hasil karya seni mereka. KDM memuji kreativitas itu, sambil mengingatkan pentingnya mempertahankan ciri khas lokal. Meski agendanya padat, KDM tetap menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan warga. Ia membeli beberapa produk UMKM dan memakainya di tempat, seperti topi batik dan tas anyaman. Hal ini membuat para pengrajin merasa dihargai. Di sela-sela kunjungan, KDM kembali bertemu beberapa orang yang awalnya kritis terhadap kedatangannya. Kali ini, mereka memilih hanya mengamati dari jauh, tanpa menunjukkan penolakan. Suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang. Hari itu, KDM melihat bahwa kerja nyata dan interaksi langsung bisa melembutkan hati orang yang awalnya skeptis. Pada malam terakhir kunjungan, Ponpes Ora Aji mengadakan panggung terbuka untuk masyarakat. Acara diisi sholawatan, seni tradisional, dan orasi kebangsaan. Ratusan warga hadir, memenuhi halaman Ponpes hingga keluar gerbang. Gus Miftah memberikan sambutan singkat, lalu mempersilakan KDM berbicara. Dalam pidatonya, KDM menekankan bahwa persatuan bangsa dibangun dari rasa saling menghargai, meski berbeda pandangan. Kritik itu penting, tapi mari kita bungkus dengan sopan santun dan niat baik, ujarnya. Pidato itu disambut tepuk tangan panjang. Beberapa warga yang semula pasif ikut bertepuk tangan, seolah mulai memahami maksud kedatangannya. KDM juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kearifan lokal. Jogja adalah kota budaya. Jangan sampai terpecah karena perbedaan politik, tambahnya. Malam itu, suasana berubah menjadi penuh kekeluargaan. Bahkan sebagian pihak yang sebelumnya menolak memilih ikut duduk menikmati acara. Pagi harinya, KDM berpamitan kepada Gus Miftah dan warga Ponpes Ora Aji. Banyak santri mengiringinya sampai gerbang, melambaikan tangan sambil mengucap terima kasih. Di perjalanan pulang, KDM merenung. Kunjungan ini memberinya pelajaran bahwa sambutan hangat dan kritik bisa berjalan beriringan. Yang penting adalah cara meresponnya. Ia merasa lega karena bisa menyampaikan niat baiknya, sekaligus membangun komunikasi dengan semua pihak. Bahkan, ia berencana kembali ke Jogja di masa depan untuk melanjutkan silaturahmi. Gus Miftah mengirim pesan singkat, "Kapan-kapan kita bikin acara yang lebih besar, Kang. Biar makin banyak yang paham tujuan baik sampean." KDM menjawab, "Insya Allah, Gus. Yang penting kita tetap merawat persaudaraan." Dengan hati tenang, KDM meninggalkan Jogja, membawa pulang kenangan indah dan pelajaran berharga tentang menghargai perbedaan. Tonton terus channel